ini loh foto kamu bisa saya edit, nanti kamu akan saya sebarkan di WA grup UIN, di IG UIN. Itu kan menakutkan juga dan mengadu. Dan ada juga yang Halo teman-teman 2M meneliti dan mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita di segmen ketiga bersama Mbak Andayani SIP BSW MSW, Ketua PLT PPKS kita ya. Mbak Aan, tadi kan kita ngobrolin kasus, tapi banyak yang kasus mahasiswa ya, mahasiswa dan mahasiswi gitu. Apakah yang dialami oleh dosen dan juga tendik itu ada ya? ada Mbak, Ada. ada. Yang mengadu juga ada Oh. dari kolega, tapi memang gitu ya, yang diadukan itu bukan kasus berat ya. Kalau mahasiswa kan yang kasus berat ada. Iya. Dan memang mahasiswa banyak ya, tetapi biar kita tidak misleading di sini memahami ya, bisa jadi karena memang jumlah mahasiswa kita kan lebih banyak. Bisa jadi seperti itu ya Mbak Adib. Nah, untuk dosen itu lebih ke komentar-komentar genit gitu ya, yang tidak diinginkan, tapi merasa sangat tidak nyaman ya dalam iklim kerja seperti Iya. itu ya. Kebanyakan begitu ya. Iya. Oke. Mbak Aan, tadi kan kita baru ngomongin sedikit kasus ya. Sebetulnya kasus-kasus apa saja sih yang bisa kita laporkan ke PLT PPKS nih? Baik, kalau jenis kasus ada 3 ya secara umum Mbak Adib ya. iya. Jadi kasus yang sifatnya verbal, kemudian yang berdimensi fisik ya, kemudian yang ketiga kasus kekerasan seksual berbasis online ya. Nah, Coba jelasin, Mbak. kalau yang verbal itu misalnya tadi catcalling, body shaming, komentar-komentar ajakan untuk maaf misalnya berhubungan intim, Itu yang terbanyak ya? atau dilihatkan Yang verbal. gambar porno. Iya, itu kan kadang-kadang ada tuh misalnya ini kamu sini gitu, ada Iya. kasus-kasus misalnya ini kamu lihat gambar Oh. porno. Itu kami pernah bukan aduan langsung ya waktu itu, ketika kami penelitian menemukan itu. Nah, itu kan sebenarnya juga pelecehan juga, karena kan orang nggak nyaman gitu kan, misalnya mau dilihatkan gambar-gambar porno secara langsung gitu, atau ajakan misalnya kamu ini mau nggak, Iya. misalnya seperti mengarah-ngarah ke arah hubungan seksual. Itu kekerasan verbal ya. Kemudian kekerasan fisik sudah jelas ya Mbak, lebih misalnya ada sentuhan di dalamnya ya, diraba-raba atau bahkan sampai perkosaan atau serangan seksual. Nah, yang ketiga itu jenisnya adalah kekerasan seksual berbasis online ya. Misalnya dikirimi gambar video porno secara online langsung lewat media sosial. Kemudian bisa juga yang juga kasus kami tangani itu ada 3 kasus, dan akhirnya juga ada pemerasan di situ ya. Jadi Dia udah ngirimin gambar misalnya gitu. ini loh kamu, videomu nanti aku rekayasa ya gitu ya. Dan itu laki-laki kebetulan 3 orang itu kan, jadi intinya siapa saja bisa mengalaminya Mbak. Gitu. Iya, Jadi terus pelaku maupun pelapor laki-laki kalau semua. pelaku kan anonim, itu kan Iya. online ya. Tapi kalau korban memang, nah itu jadi Korbannya memang laki-laki nih, korbannya mahasiswa kita laki-laki ya. ini loh foto kamu bisa saya edit, nanti kamu akan saya sebarkan di WA grup UIN, di IG UIN. Itu kan menakutkan juga dan mengadu. Dan ada juga yang misalnya melakukan terjebak gitu ya, misalnya sekarang kan ada misalnya telepon-telepon yang kurang bagus gitu ya, telepon kayak seks, berbau Iya, seks iya. itu ya, kayak mungkin waktu Dia menanggapi itu itu. menanggapi, Oh. maksudnya sekali lagi ini fakta yang terjadi Betul. gitu kan. Kok bisa ya? Nah, Kalau kita berpikir kok bisa ya, tapi itulah makanya kenyataannya ternyata ada. bisa saja gitu kan, siapapun yang mengalami itu. Dan waktu itu mengadukan ke kami, dan akhirnya kami melakukan sosialisasi bahwa KBGO itu nyata banget gitu, Iya. itu bisa terjadi. Mbak Aan, kita kan masih baru nih dari 2021 ya. Iya. Pasti akan ada banyak tantangan ke depannya nih. Silakan deh Mbak Aan menyapa pemirsa semuanya, apa yang ingin disampaikan, apa sajalah tantangannya, atau mungkin masih ada unek-unek untuk pengembangan PLT PPKS ke depan. Silakan Mbak Aan. Iya, baik. Ya, ini ada kabar gitu ya, Oh, iya. kami mendapatkan evaluasi dari Itjen Kemenak ya. Oh, iya. Tapi kami senang mendapatkan evaluasi ya, karena evaluasi ini pastinya untuk PLT dan juga untuk pimpinan ya. Iya. Di sini masukannya adalah perlunya PLT itu menjadi organisasi Ortaker ya? ortaker gitu ya, organisasi jadi Tata bukan kerja. tata kerja di
lingkup UIN dan juga perlu mendapatkan pendanaan rutin ya. Oh iya. Karena memang Kasusnya tiap hari. kasusnya banyak Mbak Adip. Satu Iya. kasus aja kita mendapatkan aduan, nanti ada klarifikasi ke terduga pelaku gitu kan. Nanti kalau diinginkan juga kadang melakukan pertemuan antara korban dan terduga pelaku itu kan panjang, belum lagi buat rekomendasi dan berat. Dan apalagi korban yang datang ini kan orang yang mengalami gangguan mental gitu, atau mungkin kecemasan psikologis yang perlu ditangani segera, perlu intervensi krisis, namanya kan crisis intervention, intervensi segera, pengen dilayani saat itu juga dan segera, dan tindak lanjutnya belum lagi trauma berlapis, ingin mencari keadilan harus yang betul-betul gercep, fast respon. Nah, di nggak sini bisa sambil betul. ngajak. Nah, kita kan Mbak Adip ya banyak tantangan sambil neliti mengabdi. Betul. Nah, jadi kami memang perlu untuk tadi menjadi organisasi yang memang betul-betul tidak voluntary seperti ini ya. Kalau saya kan volunteer semua nih kita ya. Orang 25 betul, perlu yang betul-betul part-time psikolog, pekerja sosial yang bukan dosen, yang profesional, dan juga advokat atau tim legal gitu ya. Dan ada pembiayaan yang rutin. Selama ini kan memang kami dapat tapi harus minta lagi, harus buat lagi di sela-sela pekerjaan kan itu susah. Padahal kasusnya berjalan terus nih gitu loh ya Mbak. Ya belum lagi promosi yang juga harus gencar dan sosialisasi ya Mbak Adi. Itu sih menurut saya. Dan pastinya kalau keinginan ya kita ingin agar Civitas Akademika ini berani untuk speak up ya, tidak menganggap ini tabu. Bukan berarti kita ingin menjelekkan kampus, justru kalau kita ada kasus ini kita serius nih menangani gitu ya. Oke, keren banget ya UIN Sunan Kalijaga punya komitmen yang luar biasa terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Iya. Mbak An, kalau selama ini nih kantornya di mana ya? Kalau pengen main ke PLT PPSK PPKS ya. PPKS ya. Ya. Di Gedung Rektorat Lama, Kampus Timur, lantai 2. Catat ya. Gedung Rektorat Lama, Kampus Timur, lantai 2. Ya, di situ akan ketemu teman-teman Pusat Layanan Terpadu PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Teman-teman bisa cerita apa saja di situ. Kadang-kadang harus janjian juga mungkin ya, karena semuanya volunteer ya. Ya, tapi kan sekarang kita tidak susah untuk terhubung ya, karena ada media sosial ya, dan ada nomor yang bisa dihubungi. Mungkin Mbak An bisa ngasih closing statement nih ke teman-teman, pesan-pesan gitu biar mereka lebih aware terhadap apa yang menimpa dirinya. Ya, kalau saya tadi harapannya semua orang bisa berani untuk speak up ketika mengalami ketidaknyamanan bahkan ketidakadilan ya, dan nggak usah takut gitu ya dianggap kalau kita itu mungkin menjelekkan institusi ya, atau kadang-kadang ada tekanan-tekanan dari terduga pelaku gitu ya, bahwa ini memang hak kita ya, bukan masalah. Kita memang dilindungi. Kita dilindungi gitu. Ketika kita tidak nyaman, itu memang hak dari setiap orang, dan bahkan itu merupakan hak konstitusional ya, hak yang dijamin undang-undang. Tidak harus menunggu sampai kasus berat. Nah betul, dan bagaimana kita justru ketika kita mengadukan itu kita memutus rantai kekerasan ya, karena ketika itu kita diamkan atau tidak nyaman, malu ya, pelaku itu akan melakukan kepada orang lain di tempat yang lain ya, berarti kan akan berulang siklus kekerasan itu. Dan itu yang menurut saya justru kita harus memutus rantai kekerasan itu ya, dan ada atmosfer saling menghargai ya, yang nyaman di kampus. Untuk selalu bahagia itulah hak kita teman-teman semua. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan atmosfer yang membangun diri kita. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur di UIN Sunan Kalijaga sudah ada PLT PPKS yang akan melindungi hak-hak kita itu. Kita ketemu lagi dalam 2M yang akan datang teman-teman, dengan isu-isu yang berbeda yang pastinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih Mbak Adip dan teman-teman.